Kita semua tahu, zakat itu salah satu rukun Islam. Sebuah pilar kuno yang tujuannya mulia, yaitu keadilan sosial. Tapi, gimana jadinya kalau pilar kuno ini dihadapkan sama tantangan zaman sekarang? Zaman di mana kekayaan itu bukan lagi cuma ternak dan hasil panen, tapi juga gaji bulanan, bonus kinerja, sampai fee konsultan. Nah, inilah kisah zakat profesi di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari seluruh gagasan zakat profesi. Sebuah dilema etis yang mendorong para pemikir modern buat, menafsirkan ulang aturan-aturan lama demi sebuah keadilan di dunia yang terus berubah. Oke, jadi pertama-tama kita coba bedah dulu ya, kenapa sih konsep ini bisa muncul? Sederhananya gini, sifat kekayaan itu udah berevolusi total. Pekerjaan udah berubah, cara kita dapat uang juga berubah. Nah, ini yang memicu evolusi ulang terhadap aturan-aturan klasik. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kelihatan banget kan pergeserannya? Di satu sisi, kita punya objek zakat yang udah kita kenal dari dulu. Hasil bumi, ternak, emas. Di sisi lain, ini realitas ekonomi kita sekarang. Pendapatan dari keahlian dan jasa profesional yang nilainya bisa jauh banget melampaui aset-aset tradisional tadi. Jadi, apa sih sebenarnya zakat profesi itu? Ini tuh bukan berarti kita bikin zakat baru dari nol ya. Bukan. Ini lebih ke sebuah penafsiran modern atau dalam Islam dikenal sebagai ijtihad. Para ulama kontemporer melihat ada semacam kekosongan di aturan lama dan mereka berpendapat kalau prinsip keadilan zakat harusnya berlaku juga dong buat sumber pendapatan baru ini. Nah, kutipan ini, wah kena banget. Ini bener-bener menyuarakan inti argumennya. Semuanya tentang keadilan. Logikanya kan sederhana ya. Kalau petani kecil aja wajib zakat, masa sih seorang profesional yang gajinya jauh lebih tinggi malah enggak? Ini pertanyaan yang jujur aja menantang status quo. Oke, dari teori dan ide besar, sekarang kita loncat ke prakteknya di lapangan. Kita bakal lihat studi kasus dari Kabupaten Kaur di Bengkulu. Di sana, zakat profesi ini udah diimplementasikan, terutama di kalangan pegawai negeri, atau yang kita kenal sebagai aparatur sipil negara, ASN. Prosesnya di Kaur ini sebenarnya simple banget. Jadi, begitu gaji ASN masuk, Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional di daerah itu langsung potong 2,5% dari gaji kotor. Uangnya lalu dikumpulkan dan dikelola sama Baznas buat disalurkan. Sistemnya dirancang biar efisien dan serba otomatis. Terus uang yang terkumpul itu kemana? Nah, ini bagian yang paling keren. Dampaknya tuh kelihatan langsung. Dana ini bukan cuma jadi angka di laporan, tapi diubah jadi program yang benar-benar mengubah hidup. Mulai dari renovasi rumah yang gak layak huni, kasih modal usaha biar keluarga bisa mandiri, sampai bantu biaya sekolah dan kesehatan. 505. Angka ini mungkin kelihatannya cuma angka ya, tapi di baliknya ada 505 keluarga dan individu yang merasakan langsung manfaat dari sistem ini. Ini nunjukin gimana potongan kecil dari gaji banyak orang, kalau dikumpulin bareng-bareng, bisa jadi kekuatan yang besar banget untuk kebaikan sosial. Tapi ceritanya nggak semulus itu. Seperti banyak sistem lainnya, implementasi di Kaur ini juga punya tantangan. Setelah kita lihat sisi positifnya, sekarang kita masuk ke masalah utama yang ditemukan dalam penelitian, yaitu soal transparansi dan akuntabilitas. Data ini adalah sinyal pertama adanya masalah. Coba deh perhatiin tabel ini. Kelihatan kan ada penurunan yang signifikan banget dalam pengumpulan zakat dari ASN antara tahun 2022 dan 2023. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya, kenapa kok dana yang terkumpul bisa turun drastis? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari penelitiannya. Menurut riset, meskipun pengumpulan dan penyalurannya jalan, ternyata aspek pertanggungjawaban ke publiknya masih kurang. Laporannya nggak dipublikasikan secara terbuka. Akibatnya para ASN yang gajinya dipotong, jadi nggak bisa lihat secara transparan gimana uang mereka dikelola. Jadi gini, masalahnya tuh di sini. Laporan itu sebetulnya dibuat. Mereka kirim laporan itu ke pemerintah pusat lewat aplikasi. Tapi, ada jurang pemisah antara pelaporan internal dan transparansi ke publik. Para donatur, yaitu para ASN ini, nggak dapat akses ke laporan tersebut. Nah, hal inilah yang lama-lama bisa mengikis kepercayaan. Oke, sekarang kita zoom out sedikit ya. Dari kasus di Kaur, kita coba lihat gambaran besarnya di tingkat nasional. Karena ternyata pemerintah pusat itu sudah menciptakan sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan praktek keagamaan ini ke dalam sistem fiskal negara. Jadi pemerintah pusat itu nggak tinggal diem. Mereka lihat ini potensi besar.
Jadi mereka membuat regulasi untuk mendukungnya. Ini bukan lagi cuma soal amal pribadi, tapi juga tentang bagaimana negara bisa memfasilitasi dan bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau berkontribusi. Nah, ini dia mekanisme utamanya, yang keren banget. Zakat yang Anda bayarkan ke lembaga resmi kayak Baznas, itu bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak Anda. Ini kebijakan yang penting banget, karena secara resmi mengakui zakat bukan cuma sebagai kewajiban agama, tapi juga sebagai kontribusi yang dihitung dalam sistem perpajakan nasional. Tentu aja ada aturan mainnya. Biar bisa dapat pengurangan pajak ini, bayar zakatnya harus lewat lembaga yang diakui pemerintah. Harus ada bukti bayar yang valid. Dan jangan lupa, harus dilaporkan di SPT tahunan Anda. Ini nunjukin gimana pemerintah mencoba membuat prosesnya jadi formal dan teratur, supaya akuntabilitasnya juga terjaga. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk kita coba tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Mulai dari idenya, praktiknya di lapangan, tantangannya, sampai kebijakan nasionalnya. Semua ini untuk memahami kemana sih arah masa depan sistem ini? Jadi kalau kita lihat, cerita zakat profesi ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, janjinya luar biasa besar. Sebuah sistem yang adil, alat yang ampuh buat melawan kemiskinan, dan bahkan terintegrasi dengan kebijakan negara. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nggak main-main. Perlunya transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pengelolaan di daerah itu benar-benar profesional. Pada intinya, ini semua tuh sebuah eksperimen sosial yang luar biasa menarik kan? Ini bukan cuma soal amal, ini tentang gimana sebuah masyarakat mencoba menyeimbangkan antara tradisi, modernitas, iman, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebuah eksperimen yang masih terus berjalan sampai sekarang. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Dunia nggak akan berhenti berubah. Bentuk-bentuk kekayaan yang baru pasti akan terus muncul. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem pemberian kita, baik yang sifatnya keagamaan maupun sekuler, bisa terus beradaptasi supaya tetap adil dan efektif di masa depan?